Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman buat odon sahabat kaos ataupun sahabat odon kaos. Nah, kita kembali lagi nih dalam pembahasan tentang dunia kelinci. Mungkin teman-teman kita ada yang bertanya sesuatu tentang pakan kelinci. Katanya, "Bang, kalau kelinci itu dikasih makan nasi aman enggak sih?" Katanya seperti itu. Nah, buat teman-teman dimanapun Anda berada, sesungguhnya kelinci itu kalau misalnya dikasih makan nasi itu bisa dikatakan aman ya, sobat. Cuman jangan terlalu banyak-banyak. Nah, kembali lagi pada kebiasaan kelinci tersebut. Kenapa saya bilang jangan terlalu banyak-banyak? Kalau misalkan yang belum terbiasa, ya pasti kotorannya bakal pada lengket ya. Nah, tapi kebanyakan orang itu makan nasi itu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kebanyakan orang-orang yang mungkin di perumahan, yang mungkin sekitar perkampungan dan lain-lain, biasanya kalau mereka punya sisa-sisa makanan, contohnya tadi itu kan pembahasannya nasi. Nah, biasanya mereka itu dikasih makan nasi. Tapi perkembangan kelinci ya lumayan bagus juga ya. Secara teori dia itu badannya lebih cepat gemuk juga ya. Orang juga mungkin dikatakan karbohidrat kali ya nasi itu ya. Kalau misalkan belum terbiasa ya biasain dulu ya teman-teman ya. Dikarenakan takut ada gejala-gejala yang mungkin bisa dikatakan tidak ingin timbul pada kelinci kita. Nah, ini kita akan memberi makan nasi ya buat sobat-sobat. Nah, ya ini dia nasi tersebut. Nah, kalau misalkan dikasih nasi, usahakan jangan yang basi ya teman-teman ya, karena kalau misalkan nasinya dikasih yang basi ya terganggu dong pencernaannya. Tapi balik lagi deh ke kelinci atau ke kepercayaan masing-masing, karena dunia kelinci ini berhubungan dengan kebiasaan kelinci tersebut. Jadi secara garis besar si kelinci tersebut akan lebih kuat kalau misalkan dibiasain. Kalau pakannya ibaratnya yang sering kita bahas ya, tadinya pakan pelet tiba-tiba dikasih kangkung. Nah, biasanya terjangkit ataupun akan mengalami kendala-kendala yang pernah kita bahas, yaitu entah itu mencret, entah itu gangguan pada perutnya, sembelit dan lain-lain. Tentunya kita sebagai owner ataupun sebagai pemilik, kita harus bisa menyikapi suatu masalah yang mungkin bisa akan terjadi ke depan pada kelinci kita tersebut. Kalau kalian beli kelinci yang mungkin bisa dikatakan di kelinci tersebut dari awalnya dikasih pelet, ya kalau misalkan pelet, usahakan kembali pelet. Emang kalau misalkan saya nggak ngerekomendasikan ya untuk pakan pelet, tapi secara garis besar pelet ibaratnya sudah teruji ke keutamaannya, yaitu mungkin kalau misalnya pelet-pelet pabrikan ya udah di lab, uji coba dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian pengen praktek, ya usahakan kalau praktek mengganti makanannya seperti kita udah pernah bahas, yaitu di mix ataupun perlahan-lahan, jangan sekaligus banyak. Nah, kita akan ngasih makan si kelinci tersebut nih pakai nasi ya teman-teman. Nah, ini dia nasi tersebut. Nah, kebanyakan kan orang kadang, "Bang, pakai nasi itu aman gak sih?" Nah, itu tuh. Sebenarnya kelinci juga kalau misalkan apa aja dari kecil dikasih, dia dulu bakal doyan tobat. Nah, ini dia lahap ya makan nasi nih. Bagus juga sih buat perkembangan dia nih, jadi kebadannya gede tuh. Ini buat teman-teman ya yang menanyakan pakai nasi bisa nggak, bisa tergantung kalian ya menyikapi tersebut. Kalau misalkan dibiasain dari kecil nasi, lebih bagus, mungkin lebih bagusnya dia ke badannya juga akan lebih kebal, dikarenakan dia kan biasanya makan nasi. Tapi jangan dibilang nasi ini bisa berakibat fatal. Nah, sisi negatifnya deh teman-teman ya.
Sisi negatif untuk makan biasanya nasi yang belum terbiasa, biasanya itu kotorannya akan lebih hitam dan pekat dan lengket. Ya, kalau misalkan terganggu ininya apa namanya ya, pencernaan tersebut, dia akan bisa menjadi lengket. Nah, tapi jangan terlalu over ya sobat-sobat. Nah, dikarenakan kalau misalkan terlalu over, ditakutkan si kelinci tersebut makan habis enggak timbulnya ada bakteri-bakteri ataupun yang disebut ya secara garis besar itu basi kali ya. Nah, jadi yang bisa mengakibatkan si kelinci mengalami gangguan. Nah, tapi secara garis besar kalau misalkan terjadi hal seperti itu, kita juga yang merasa bersalah. Intinya mah ada takaran-takaran tersebut lah secukupnya, jangan terlalu over. Kalau mungkin nasinya lebih banyak, nah kalian ya harus miara kelincinya lebih banyak juga. Nah, kebanyakan ya kalau dulu juga saya seperti itu sobat. Kalau sebenarnya kalau di alam-alam liar tuh kalau nasi biasanya bagus juga sih. Nah, kalau misalkan coba nih yang ini kamu ini masih ada peletnya kamu ya. Nah, ini ya kalau dikasih nasi ya, ini sobat-sobat kalau pengen tahu ya kalau kelinci itu dikasih makan nasi ya suka, biasanya aman ya. Intinya mah kita saling pengertian aja ya sama si kelinci tersebut ya sobat-sobat ya. Oke, mudah-mudahan video yang mungkin sangat simpel dan sederhana buat teman-teman yang mungkin dikatakan bertanya boleh nggak sih kelinci dikasih makan nasi. Aduh susah banget ya. Boleh, intinya boleh. Saya tekankan kembali kalau misalkan dari kebiasaan tersebut si kelincinya biasa makan nasi, nggak apa-apa, no problem. Nih saya kasih tahu, kalau kelinci kalian misalkan sistem umbar, biasanya kalau ada nasi basi juga dia biasanya pasti makan. Nah itu dia, lahap banget ya dikasih makan nasi ya. Tuh, ini indukannya nih biar kalian tahu aja nih. Nah tuh, nah tuh ya, terus ya kamu malu lihat video makan lagi, oi. Makan lagi, makan. Nah, kalau makan nasi lupa nih. Kalau makan nasi, kalau misalkan kalian sistem kandang, harus wajib minum ya, sobat-sobat, dikarenakan si nasi ini takutnya seret. Saya tekankan kembali, harus wajib minum dikarenakan takut seret. Kalau misalkan sayur-sayuran, nggak apa-apa sih nggak dikasih minum juga, dikarenakan dia kan ngandung air. Nah, mudah-mudahan video yang mungkin dikatakan sepele banget buat teman-teman bisa bermanfaat. Tentunya kelinci dikasih nasi bisa dan aman, tergantung keyakinan kalian masing-masing. Oke, video ini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua.